Hai, nama saya Tanto Kurniawan. Saya adalah seorang profesional properti yang berkecimpung dalam bisnis properti selama lebih daripada 35 tahun. Saya berkeluarga dengan seorang istri dan 3 anak, seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dan pada saat ini usia saya adalah menginjak 63 tahun. Saya lahir di kota kecil di Cilegon, 107 km dari Jakarta, dari keluarga yang sederhana, dan saya menimba ilmu saya mulai dari SD sampai dengan SMP di kota Serang yang jaraknya 17 km dari Cilegon. Untuk melanjutkan pendidikan saya di sekolah menengah atas, saya pindah ke Bogor dan saya sangat menikmati masa remaja saya di Bogor. Kemudian karena prestasi saya mendapatkan beasiswa ke universitas yang cukup terkenal di Bandung, yaitu Universitas Parahyangan. Tetapi karena satu dan lain hal, saya membatalkan beasiswa tersebut dan mencoba nasib saya di Jakarta dengan mendaftarkan pada universitas yang terkenal, yaitu Universitas Indonesia. Tuhan membantu saya, Tuhan menolong saya, dan akhirnya saya diterima di sekolah yang sangat berprestasi tersebut. Dan saya menjalani kehidupan saya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyelesaikan studi saya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1980. Dan seperti kita ketahui bahwa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia adalah tempat kelahiran daripada ekonomi yang terkenal di negara ini pada zaman tersebut. Saya kemudian memutuskan untuk terjun ke dalam karir profesional saya dan saya memilih bekerja di usaha perbankan yang lokasinya di Jakarta Kota, yaitu Bank Bali. Nasib menentukan lain bahwa saya ternyata diarahkan untuk pindah ke bisnis properti dan saya bergabung dengan PT Pembangunan Jaya Departemen Real Estate pada bulan Juli 1981. Dan pada saat itu saya digembleng untuk menjadi seorang tenaga properti yang handal dan tangguh. Dan saya beruntung pada saat itu saya berguru kepada seorang begawan properti yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Insinyur Ciputra. Karir saya cukup melesat dan dimulai dari karir saya sebagai tenaga bidang research and development yang tugasnya adalah membuat feasibility study untuk memperoleh kredit dari bank untuk pembangunan proyek-proyek pembangunan Jaya Departemen Real Estate. Kemudian saya dipindahkan ke Departemen Keuangan sehingga saya menjadi Kepala Biro Keuangan. Dan dalam kegiatan saya juga diterjunkan sebagai sekretaris daripada Financial Committee Pembangunan Jaya Group. Dari situlah Pembangunan Jaya mengakui saya sebagai seorang tenaga keuangan yang tangguh, dan kemudian saya ditugaskan ke beberapa anak usaha Pembangunan Jaya untuk melakukan pembenahan atas usaha-usaha yang dianggap kurang baik. Saya ditempatkan di anak perusahaan Pembangunan Jaya mulai dari yang berkantor di proyek Senen Blok 2 sampai dengan proyek Ancol, yaitu di BP 3 proyek Ancol. Ancol pada tahun 1980-an dikenal sebagai tempat hiburan, baik yang sifatnya edukatif maupun yang sifatnya entertainment. Dan banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi di proyek Ancol, sehingga saya ditugaskan oleh atasan saya pada saat itu, Erik Samola, untuk membantu membereskan hal-hal yang kurang jelas di sana. Saya menyelesaikan tugas saya di Pembangunan Jaya Ancol, dan karena prestasi saya tersebut, saya kemudian dimasukkan ke dalam daftar untuk dipromosikan menjadi Direktur Grup PT Pembangunan Jaya. Dan sekali lagi saya bersyukur bahwa saya dipilih untuk menjadi salah seorang direktur baru daripada Pembangunan Jaya Group pada bulan Juli tahun 1991, atau genap 10 tahun sejak saya bergabung di Pembangunan Jaya pada bulan Juli 1981.
Pada saat itu, usia saya adalah 37 tahun, dan saya dikenal sebagai Direktur Pembangunan Jaya Group yang termuda. Tugas saya saat itu adalah mendampingi Pak Ciputra untuk memimpin Pembangunan Jaya Departemen Real Estate yang kala itu mempunyai proyek-proyek yang cukup dikenal di Jakarta maupun di luar Jakarta. Salah satunya adalah Bintaro Jaya. Bintaro Jaya dikembangkan sejak 1981, jadi hanya beberapa bulan sebelum saya bergabung di Pembangunan Jaya, dan saya menyaksikan perkembangan dari Bintaro Jaya mulai dari semak belukar sampai menjadi hutan bangunan beton seperti yang kita lihat saat ini. Dan Pembangunan Jaya benar-benar serius untuk mengembangkan Bintaro Jaya sebagai suatu pilar daripada bisnis real estate-nya yang akan menopang keadaan keuangan daripada grup sampai beberapa puluh tahun yang akan datang. Pada tahun 1994, tepatnya bulan April, saya ditunjuk menjadi seorang direktur daripada Jaya Property yang membawa PT Jaya Property menjadi perusahaan publik pertama dalam lingkungan Pembangunan Jaya Group, dan bersyukur bahwa pembangunan di Bintaro Jaya yang begitu masif dan begitu terencana membuat PT Jaya Property Tbk itu diakui sebagai perusahaan properti yang terbaik pada tahun 1994 bulan Oktober. Bersyukur sekali, dan keberhasilan itu membuat Pembangunan Jaya mempunyai keinginan lanjutan bahwa perusahaan dalam Pembangunan Jaya Group yang menjadi perusahaan publik harusnya tidak hanya satu, yaitu PT Jaya Property saja, tetapi juga harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan properti dalam lingkungan Pembangunan Jaya Group maupun bidang-bidang bisnis yang lain seperti misalnya konstruksi, trading, consulting maupun recreation. Sesudah itu, seperti kita ketahui, PT Jaya Konstruksi menjadi perusahaan publik, kemudian PT Pembangunan Jaya Ancol juga menjadi publik sesudah beberapa tahun yang berlalu. Saya menikmati bekerja di Pembangunan Jaya karena Pembangunan Jaya tidak mengenal kata-kata mengenai syarat. Perusahaan yang begitu terbuka dan perusahaan yang begitu membina karir dengan sangat baik bagi pegawai-pegawai yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nasib berkata lain bahwa Indonesia dilanda krisis yang sangat mengerikan pada tahun 1998. Situasi perekonomian negara kita pada tahun 98 diluluhlantakkan oleh krisis yang juga menerpa negara-negara lain di Asia Tenggara maupun di Asia. Krisis itu membuat pemerintahan yang pada saat itu rezim Orde Baru juga menjadi runtuh dan dimulai dengan era reformasi. Dan saya menyaksikan betapa porak-porandanya situasi perekonomian yang direpresentasikan dengan perusahaan-perusahaan yang nyaris bangkrut. Dan seluruh perbankan juga luluh lantak. Dan kemudian pemerintah Indonesia membentuk BPPN untuk menyehatkan perbankan yang pada akhirnya merubah struktur kepemilikan daripada perusahaan-perusahaan yang menjadi debitur daripada perbankan yang dikontrol oleh BPPN. Saya menjadi penasihat keuangan dari beberapa perusahaan yang mengalami krisis mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2006. Selama 6 tahun saya menjadi penasihat keuangan, saya melihat betapa menariknya situasi daripada perusahaan-perusahaan perbankan maupun consulting services yang datang dari luar negeri maupun yang tumbuh di dalam negeri. Nasib kemudian membawa saya kepada suatu kawasan real estate yang terletak di Serpong yang dikenal dengan Gading Serpong. Pada saat itu, kawasan tersebut dikembangkan oleh dua pengembang. Yang pertama adalah PT Summarecon Agung
dan yang kedua adalah PT Karawaci Graha Permai. Dan masing-masing daripada pengembang ini membentuk KSO atau kerjasama operasi, di mana Summarecon Agung menggunakan nama daripada Summarecon Serpong, sedangkan Karawaci Graha Permai menggunakan nama Ambasador Gading Serpong. Saya dihubungi oleh salah seorang anggota keluarga pemilik Ambasador Gading Serpong untuk membereskan Ambasador Gading Serpong yang porak-poranda karena mismanagement. Dan saya datang ke lokasi dan saya melihat betapa rusaknya pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan yang tidak tuntas dan mengakibatkan krisis kepercayaan dari para konsumen. Pada saat itu Ambasador Gading Serpong bahkan sulit untuk membayar gaji daripada pegawai-pegawainya, tidak mendapatkan kepercayaan dari bank-bank untuk penyediaan fasilitas KPR untuk penjualan rumah-rumahnya, dan serta tidak ada kepercayaan dari para stakeholders yang lain seperti kontraktor, bank, dan lain-lain. Saya memulai pekerjaan saya, satu proyek besar saya di Ambasador Gading Serpong, yang atas satu pertimbangan dan lain pertimbangan, saya memutuskan untuk mengubah nama daripada Ambasador Gading Serpong itu menjadi Paramount Serpong. Dan era daripada Paramount Serpong dimulai pada tanggal 18 Desember tahun 2006 atau 10 tahun yang lalu. Kerja keras yang dilakukan di Paramount Serpong secara militan dengan 5 kunci sukses, yaitu jujur, bekerja keras, disiplin, rendah hati, serta tidak sombong, membuat perusahaan ini benar-benar dapat mengembangkan proyeknya dengan benar dan menguntungkan. Dalam waktu beberapa tahun saja, perusahaan ini berkembang begitu pesatnya. Dari hanya membangun rumah-rumah tapak, membangun ruko, kemudian meningkatkan produknya, ke bangunan-bangunan tingkat tinggi berupa apartemen, hotel, rumah sakit, dan perkantoran. Suatu perkembangan yang sangat fenomenal dan diakui oleh para pengembang sekitar Serpong maupun di Jabodetabek sebagai perusahaan yang sangat pesat perkembangan bisnisnya. Saya menikmati sekali bekerja di Paramount Serpong dan didukung oleh tenaga-tenaga yang handal serta berkomitmen tinggi, sehingga menjadikan Paramount Serpong menjadi perusahaan yang leading ya, di antara perusahaan-perusahaan properti yang sudah dikenal sejak beberapa dekade sebelumnya. Pada bulan Desember tahun 2012, saya kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari Paramount Serpong, karena buat saya adalah satu kepuasan yang sudah saya capai, di mana selama 6 tahun saya berkarya di Paramount Serpong, menjadikan perusahaan yang nyaris bangkrut pada saat itu menjadi perusahaan yang dikenal dan disegani. Saya mempunyai satu obsesi bahwa tenaga saya tidak bisa hanya untuk satu tempat saja, tetapi saya harus bisa menularkan ilmu saya kepada perusahaan-perusahaan lain, sehingga karya-karya saya tidak hanya dinikmati oleh suatu perusahaan properti kawasan tertentu, tapi kalau bisa dinikmati oleh konsumen-konsumen perusahaan properti yang berada di seluruh lokasi. Nasib kemudian juga membawa saya ke belahan timur dari Jakarta, dan saya kemudian bertemu dengan pemilik daripada Jababeka yang meminta saya untuk menularkan ilmu saya mengembangkan Jababeka Residence. Ya. Jadi tantangan buat saya pada saat itu adalah mengubah citra daripada Jababeka yang selama lebih daripada 3 dekade itu dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia. Itu juga didukung oleh perumahan serta komersial yang memadai, sehingga menjadikan Jababeka sebagai kota yang utuh, yang terintegrasi. Saya bergabung di Jababeka pada bulan Maret tahun 2013, dan pada saat itu proyek saya yang pertama adalah bagaimana mengenalkan
serta mempromosikan serta mengembangkan produk-produk perumahan yang diikuti baik perumahan landed maupun perumahan yang bertingkat tinggi dalam bentuk apartemen maupun fasilitas-fasilitas komersial lainnya, di mana diantaranya adalah shopping mall. Ya. Keadaan keuangan daripada JBK pada saat saya bergabung tidak dalam keadaan yang menyenangkan, dalam arti banyak kewajiban-kewajiban pada pihak ketiga yang juga belum bisa dipenuhi tepat pada waktunya. Dan saya bersyukur bahwa apa yang saya terapkan di Paramount Serpong bisa saya terapkan juga di Java BK Residence, sehingga membuat perusahaan tersebut bisa beralih daripada perusahaan yang kesulitan keuangan menjadi perusahaan yang berlimpah dengan uang, yang mempunyai deposito yang cukup besar di bank-bank. Buku ini ditulis selain untuk menceritakan pengalaman hidup saya berkarir di beberapa perusahaan properti yang ternama di Indonesia, tetapi juga untuk memberikan suatu pengetahuan bagi pemerhati properti maupun pemilik daripada kawasan-kawasan properti, termasuk penghuni daripada kawasan-kawasan di mana saya pernah mengembangkan kawasan tersebut, untuk bisa menilai bahwa perusahaan yang sehat tidak hanya dilihat dari berapa banyak unit yang dia jual, dari berapa banyak rupiah yang dia dapat, tetapi bagaimana bisa mengembangkan perusahaan itu menjadi perusahaan yang sehat. Buat saya, kalau kita berbicara perbankan, karena saya pernah berkecimpung di perbankan, ada prinsip 5C, 5Cs, yaitu karakter, capital, capacity, capability, dan collateral. Itu adalah ukuran yang biasa dipakai oleh perbankan untuk menilai apakah kredit layak untuk diberikan kepada debitur. Tetapi bagaimana ukuran yang harus dimiliki oleh seorang pengembang? Pengembang harus mempunyai 5D. Yang dimulai dari pertama, D yang pertama adalah dream. Yang kedua adalah design. Yang ketiga adalah develop. Yang keempat adalah deliver. Dan yang kelima, yang paling penting adalah dividend. Bagaimana seseorang bisa mempunyai desain kalau dia tidak mempunyai dream? Goal adalah dream with deadline. Jadi seseorang harus mempunyai mimpi, tetapi mimpi itu harus bisa diterjemahkan ke dalam suatu desain, suatu perencanaan. Dan pada saat perencanaan itu sudah dibuat sesuai dengan dream yang diinginkan tersebut, pertanyaannya, apakah perencanaan itu bisa didevelop, bisa dikembangkan, bisa dieksekusi? Dan pada saat dieksekusi, pertanyaannya, apakah bisa diserah terimakan, dideliver? Ya. Pada saat sudah dideliver, pertanyaan yang paling hakiki dari para pemegang saham adalah, apakah proyek yang dikembangkan dan diserah terimakan tersebut memberikan keuntungan? Ya. Dan keuntungan itu direpresentasikan oleh cash flow. Ya. Oleh karenanya, saya begitu yakinnya bahwa bisnis tanpa cash flow adalah sesuatu yang mustahil. Cash flow adalah ibarat peredaran darah dalam suatu tubuh. Apabila cash flow tidak lancar, maka perusahaan juga beroperasi dengan tidak lancar. Seperti halnya tubuh kita. Pada saat peredaran darah kita tidak lancar, maka terjadi sesuatu pada kesehatan diri kita, yaitu tubuh kita menjadi bermasalah. Nah, oleh karenanya, buku ini saya benar-benar yakin bahwa sangat berguna bagi semua pemerhati, bagi semua mahasiswa daripada jurusan properti, dan pada akhirnya buku ini bisa menjadi satu referensi buat bisnis properti di negara kita.